Narasumber kita kali ini adalah seorang pengusaha ikan giling. Beliau pemilik perusahaan Iwakin yang menghasilkan ikan giling dari berbagai jenis ikan dan mengolah olahannya menjadi beberapa produk turunan. Yuk kita sapa, beliau adalah Mbak Terry. Hai Mbak Terry, apa kabar? Halo Mbak Nanda, Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mbak kesempatannya untuk sudah berkenan mampir ke Iwa Ikan Giling. Mbak, kita nih penasaran ya, ternyata Iwakin ini banyak produknya, nggak hanya berfokus pada ikan giling. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata ada ikan giling sudah ready nih, gitu. Boleh cerita dong awalnya gimana sampai terbentuknya Iwakin ini? Jadi ini memang produk ikan giling yang benar-benar murni daging ikannya aja. Ikannya apa aja tuh Mbak? Ada ikan tenggiri, ikan kakap, ikan gabus, ikan parang-parang, kulit ikan pun juga ada untuk untuk kulitnya pempek. Nah awalnya itu kita buka outlet kecil-kecilan sih sebenarnya, outlet pempek. Kemudian di saat itu saya butuh bahan baku yang memang benar-benar fresh. Oh berarti awalnya malah usaha pempek? Awalnya itu benar-benar outlet pempek dulu sebelum ikan giling gitu. Oke. Alhamdulillah berjalannya hanya 2 tahun gitu ya, yang offline. Nah tapi setelah dari situ banyak pelajaran yang kita ambil ternyata untuk menemukan supply chain yang tepat, produk yang berkualitas, ikan yang segar, harga yang murah, gimana nih caranya kita ngolah. Nah dari situ pada saat kita mau produksi pempek justru yang dicari kan bahan baku. Pada saat beli bahan bakunya sedikit, otomatis harganya mahal. Tapi kalau beli bahan bakunya banyak, bikin produksi pempeknya belum banyak gitu. Nah, akhirnya kita berpikir gimana nih caranya supaya si bahan bakunya cepat berputar, dipakai juga ikan gilingnya untuk produksi sendiri yang kita tahu olahannya seperti apa gitu. Karena sebelumnya saya pernah beli di pasar kan. Di pasar juga banyak sih ikan-ikan tenggiri yang sudah potong. Tapi mungkin kelemahannya kita kan khusus pempek kalau yang di pasar kan banyak untuk olahan siomay sama bakso. Jadi satu mesin itu biasanya berapa kali giling gitu. Nah itu yang kadang kan kalau ikannya putih, kalau kena daging kan dia ada coklat-coklatnya ya. Oh jadi nggak murni untuk pempek, tercampur bahan yang lain. Betul. Berarti dalam hal ini usahanya dari produk pempek malah jadi mundur ya ke bahan bakunya? Iya, mundur dulu ke bahan baku. Jadi kita benar-benar mengolah dulu nih ikan-ikan apa aja yang tepat untuk bisa jadi pempek nih. Kadang kan pempek harga mahal. Akhirnya cari ikan-ikan di bawahnya, ikan tenggiri. Akhirnya kita ngerti nih, oh ternyata ada ikan-ikan yang lain yang bisa dijadiin pempek gitu. Nanti kalau misalnya Mbak Nanda mau lihat lebih lanjut bisa langsung ke dalam lihat ikannya. Wah terima kasih nih dikasih lihat-lihat nih ke dalam nih. Ayo Mbak kalau mau lihat ke dalam silakan masuk. Siap. Keluar Pulau Jawa juga sudah ke Pulau Jawa. Jadi kita membuka sistem distributor dan agen. Nah ini juga distributor sudah sampai ke Jawa Timur. Berarti dari olahan mentah ini dikirim ke sana? Betul. Diolah. Nggak rusak ya selama enggak, kalau untuk proses pengiriman dia 2 kali 24 jam di styrofoam masih aman. Nah cuma kita memang kendalanya masih untuk pulau-pulau yang lain ya seperti Kalimantan, Sulawesi itu masih jadi PR kita gitu. Iya. Oh ini ada Cilegon, Jogja udah ya, Bogor, Kerawang, Bekasi, Prabu Muli, Jawa juga ini. Betul, dan Bandung, Cirebon, satu kota hanya satu distributor. Oh ya, kenapa begitu? Supaya menjaga perang harga juga gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil satu tempat khusus distributor, kalau dibawa dari kuantitinya bisa jadi agen. Oh, gitu. Udah sampai ke situ ya Mbak. Ya. Ayo Mbak, silakan masuk Mbak. Produk-produknya apa nih Mbak nih? Nah, pada saat sudah jadi ikan giling, udah jual ikan giling, kita awalnya jualannya di mana Mbak? Kan bingung ya, kita mulai itu di 2015, Tokopedia belum hits kayak sekarang, Shopee belum hits, tapi kita udah jalanin lewat Google. Itu yang penjualannya by Google? Semuanya lewat Google gitu. Nah, kemudian akhirnya terbentuk nih, pada saat customer lead itu datang, ternyata mereka tidak hanya butuh ikan giling,
mereka mencari gula merah sebagai bahan baku cuko. Oh, ini bumbunya ya untuk cuka ya? Ini gula merah buat cuko. Jadi kebanyakan yang beli ikan giling terbentuk nih segmentasi pasarnya pengusaha pempek, otak-otak, siomay, batagor, gitu, bakso ikan. Nah, kalau pempek pasti mereka cari gula. Nah, untuk gula segini ini untuk produksi pempek berapa banyak? Berapa kilo gitu? Kalau untuk satu gula ini bisa dua resep pempek. Satu resep itu berapa? Satu apa resep. ukurannya? Kalau satu resep itu tergantung ukuran ya. Kurang lebih kita bisa dapat 70 pieces. Satu ini sudah mencukupi. Malah ini bisa 140 piecesan ya. Bisa banyak kok. Tergantung kita mau bikin cukonya itu kental atau encer. Terus kita juga ada ini sagu. Sagu ini untuk pempek atau untuk gula? Sagu banyak banget ya. Sagu untuk bahan baku siomay, pempek, tekwan, terus kering-keringan basreng, semua juga pakai sagu. Jadi banyak banget orang one stop shopping di sini. Oh, sekalian ya? Iya. Ini produk-produk kita, Mbak. Semua sertifikasinya udah kita urus. Oh ya? Ya. Mulai dari sertifikat apa? Halal. Oh, halal di sini ya. Halal kan banyak orang bilang gini, kenapa ikan harus halal? Memang ikan itu halal, tapi kalau misalnya prosesnya tidak tepat, misalnya pada saat pembersihan, terus ada bekas tikus lewat, berarti kan itu betul. tidak toiban. Ini halal ini juga kita sudah sampaikan ke distributor bahwa pada saat peletakan itu juga nggak boleh sembarangan di sini. Kalau misalnya ada area-area itu yang kotor, maka halal ini tidak akan terjaga dan semua itu kita sudah tanda tangan. Berarti ini halalan toiban lah gitu ya? Ya, insya Allah. Nah, terus kita juga ada sertifikasi merek. Ini haki yang punya iwa, itu juga kita udah urus. Udah dipatenkan lah. Udah gitu. dipatenkan. Kemudian kita ada SKP. SKP ini sertifikasi kelayakan pengolahan. Untuk produksi? Ya, ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan yang menjamin produksi itu memang sudah dicek tempat produksinya. Kemudian alat giling itu tidak boleh yang berkarat. Karena pada saat alat gilingnya karat, maka akan tercampur kan dalam olahan dan itu akan masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, untuk turunannya juga kita udah proses semua, Mbak. Dari yang pempek crunchy udah ada gitu, basreng juga udah ada. Kalau untuk varian produknya seperti ini. Oh, apa aja nih, Mbak? Satu ini satu ukuran? Ya, ini 1 kilo? Per kemasan 1 kilo. Oh, jadi kalau ini ikan gabus. Kalau ikan gabus ini kita memang produksi dari Palembang, karena ikan gabus, jenis gabus sama gabus ini masih agak beda. Lebih enak yang gabus versi Palembang. Oh, gitu. Terus di sini ada ikan tenggiri. Berarti ini kan kayak kornet ya, Mbak. Kalau dia dingin tinggal kita sendok gitu aja ya. Kita campur, misalnya kita mau bikin omelet telur gitu. Konsekuensi ke omeletnya. Kalau kornet itu sebenarnya dia sudah ready to eat kan, Mbak. Kalau ini kan perlu diolah. Oh gitu. Nah ini ikan apa aja nih? Ini kan beda-beda warna ya? Ini ikan gabus, ini kakap. Kakap. Ini tenggiri. Tenggiri pun ada macamnya. Ada grade 3, ada standar. Oh, karena kalau yang agak gelap ini apa, Mbak? Ini kulit ikan juga nggak kebuang. Semua jenis ikan yang diproduksi di sini? Betul. Oh. Kulit ikan juga kita bisa pakai untuk ikan pempek kulit. Oh gitu. Jadi untuk untuk ikan itu, komponen ikan itu sebenarnya nggak ada yang kebuang, Mbak. Produksi segini banyaknya berapa hari, Mbak? Banyak ya ini ya. Sama ya ini namanya tadi ya? Iya. Kita itu kurang lebih, kalau sekarang penjualan sekarang kurang lebih 1 bulan 3-4 ton. Masya Allah. Tapi 3-4 ton yang sudah jadi ikan. Jadi kalau misalnya dari mentahannya lebih banyak lagi ya? Dia 2 kali lipatnya, 8 tonan ya. Nah, satu ini nih Mbak, itu expirednya berapa lama? Expired selama dia nggak towing di luar, misalnya dia meleleh dulu gitu ya, itu masih bagus, bisa 1 tahun malah Mbak. Oh iya? Di dalam freezer juga di rumah kita freezer, ya? Iya, tapi nggak boleh. Banyak yang bikin rusak itu, misalnya ini kita udah pengen masak semua jenis frozen food. Kalau kita udah pengen masak, kita keluarin lembek nih. Begitu lembek, kita masukin lagi. Nah, itu nggak boleh? Nah, pada saat itu nanti jangan komplain, misalnya kok warnanya berubah, karena memang pasti akan berubah. Dan itu udah nggak bagus, karena sudah ada bakterinya, sudah akan berkembang. Oh, seperti itu. Iya.
kenapa sih jadi akhirnya milih usaha ini walaupun tadi awalnya buka usaha pempek, kan akhirnya ketika kita mundur ke sini menjadi tanggung jawab besar ya, karena bisnis ini ternyata nggak kaleng-kaleng gitu loh, harus serius. Betul, Nah itu kenapa jadinya lebih fokus? Ternyata ada pasar yang kita tidak pernah terbaca di pasar secara peluang pasarnya, peluang pasarnya kita nggak pernah melihat kasat mata kebutuhan pengusaha UMKM. Yang kita suka lihat itu kan kebutuhan customer N-nya aja. Oh iya. Tapi kita nggak pernah lihat, misalnya kita melihat dari sudut pandang apa yang dibutuhkan seorang UMKM. Tukang otak-otak itu apa sih? Gitu. Apa yang dibutuhkan sama toko pempek itu apa gitu. Nah itu yang kita nggak pernah baca, karena selama ini kita cuma ngebaca kita sebagai memposisikan diri itu sebagai customer yang penikmat terakhir, end customer, padahal di situ ada peluang barriernya di tengah-tengahnya itu gitu Mbak. Ternyata Mbak ngeliat ada peluang pasar nih yang banyak orang belum nyentuh. Tapi kepikiran nggak sih dari peluang pasar itu ada mimpi gitu, misalnya saya pengen jadi orang nomor 1 di jalur ini gitu, atau enggak kayaknya di kampung saya belum ada nih, ini saya pasti pendobrak pertama nih gitu. Mimpi untuk seperti itu sih nggak ada Mbak saat itu, tapi mengalir aja gitu ya Mbak? mengalir kayak air aja. Ternyata banyak oh ternyata ini tuh bisa manfaat juga buat orang lain gitu. Terus pada saat mulai nambah karyawan gitu ya, oh baru sadar oh ternyata di sini nih fungsi antara kita yang usaha sama kalau kita karyawan itu kadang mementingkan ya udah ini untuk aku doang gitu ya, gaji gitu kan. Tapi pada saat punya karyawan di situ, oh di sini nih ada benefit lain yang mungkin kepuasannya itu yang jadi beda gitu Mbak. Oh jadi ada kepuasan bisa menggaji orang gitu? Ya setidaknya bisa punya manfaat di sekitar aja dulu gitu. Nah, oh nggak pikirannya gini, cuan besar nih? Oh nggak sampai segitu langsung begitu, karena pada saat kalau mau cuan besar kan harusnya kita superhero, melakukan apa-apa sendiri gitu ya, packing sendiri, jadi CS sendiri, mikir sendiri gitu kan. Tapi kan kita kan pengennya berkembang, aku nggak harus megang Iwa terus, tapi kalau memang sudah ada tim yang tepat, aku udah bisa ngembangin hal-hal yang lain gitu. Jadi diregenerasikan ya? Regenerasi, karena kalau misalnya kita hanya di situ-situ aja, aku pikir bosen juga ya Mbak. Dan kita nggak tahu dunia luar sekarang butuhnya apa nih gitu. Kebutuhan pasar sekarang apa kalau kita nggak ngikutin tren pasar gitu. Oh, kira-kira tantangan keuangannya apa sih pas dari awal sampai sekarang? Kita tahu kan biasanya masalah keuangan. Apakah Iwakin juga mengalami hal itu gitu? Pasti sih Mbak, tantangan modal yang pertama. Jadi yang kita lakukan adalah jalanin aja perputaran modal ini dulu yang ada gitu. Kemudian supply chain-nya kita jaga, gimana cara yang kita kerjasama gitu kan. Kemudian harus ngebentuk pasar itu dengan cara ya menjaga kualitasnya. Karena kalau kita berpikirnya, kalau sekarang kan marketing gitu ya, kita mikirin gimana cara ngebom pasar, tapi kalau selama kualitas produknya nggak mumpuni, nggak akan diambil orang. Produknya mumpuni, harganya nggak mumpuni, nggak diambil orang juga, atau orang akan mungkin cuma sekali 2 kali gitu. Kemudian ikan giling mungkin kalau dibandingkan tempat lain mungkin ada yang kok lebih mahal gitu ya. Tapi kan ada garansi di sini. Garansinya kalau emang ikan itu jelek dan memang ada syarat dan ketentuannya berlaku, misalnya kita lihat durasi pembeliannya itu kapan, terus itu batch produksi kapan, kadaluarsanya kapan, terus info ikannya itu jelek kapan, maka kita akan garansi untuk ganti ikan atau ganti uang. Berarti kan di sini dari sisi modal itu harus double ya? Iya. Nah itu gimana tuh mengelolanya? Sama uang pribadi awal-awal masih nyampur kah pembukuannya atau sudah langsung street? Kalau beda ini usaha ini pribadi atau gimana? Kalau awal 1 tahun pertama iya, karena kan kita keteteran ya Mbak, ini uang pempek, ini uang ikan gitu setelah punya. Makanya begitu ada staff masuk, ada admin,
Di situ kita mulai tertata, jurnalnya jalan gitu. Nah, untuk operasional rumah sendiri udah langsung dipisah ya? Misalnya Langsung gini, dipisah. sebulan Beda bank. jatahnya 10 juta gitu untuk rumah. Iya. Mau habis 8, mau habis 12, pokoknya di 10 juta aja gitu ya. Beda bank soalnya. Jadi misalnya bank operasional rumah di Mandiri gitu ya. Terus untuk kebutuhan makan ya udah cash di rumah gitu. Kalau memang pas saya nggak ada gitu, saya nggak ada di rumah karena ini rumah sebelahan sama kantor, terus ternyata harus pakai uang kantor, itu hutang jatuhnya. Nanti Dicatat sebagai hutang. Dicatat, harus diganti gitu. Berarti dari awal nih Mbak Terry sudah disiplin lah ya? Ya, tapi penerapannya waktu sampai sekarang berjalan sekarang kan nggak mudah ya Mbak. Karena misalnya ada Mbak di rumah. Oh ternyata saya nggak ada di rumah, pinjam dulu dong buat beli sunlight. Kalau lupa bahaya. Nah justru harus ada komunikasi dua arah. Si Mbaknya info tadi pakai uang kantor dulu nih. Kasbon. Iya, dan admin juga setiap jam 5 kan tutup buku. Cut off. Setiap hari pasti ya? Setiap hari itu nggak ditunda-tunda ya? Setiap hari kita cut off. Jadi ketahuan misalnya briefnya berapa gitu, harus dibayar berapa gitu. Jadi setiap hari kita ada, kan kita tutup 4:30. Nah tim admin 4:30 itu udah cut off, payment berapa, ada piutang juga di luar berapa gitu. Dari awalnya itu menyusun anggaran dari MPMP menjadi Iwakin, itu kan berarti ada perubahan cash flow ya. Nah itu tipsnya gimana sih untuk para UMKM pemula nih biar apa ya, tertib lah gitu dalam mengatur cash flow? Kalau saya untuk kayak misalnya ini untuk produk turunan ya. Ya. Kita misalnya mau bikin produk itu kita bikin RAB Mbak. Jadi misalnya RAB di dalam sendiri internal? Di dalam sendiri pun okay. kita bikin RAB. Jadi misalnya kita mau produksi pempek crunchy gitu ya. Pempek crunchy ini untuk berapa banyak kuantitinya, itu buat RAB dulu. Jadi kebutuhannya itu pada saat seperti yang saya bilang tadi, pada saat mau pakai ikan giling pun belanja, ada nilai transfer yang ditransfer ke ikan, perpindahan buku. Pembelian penjualan tapi internal. Jadi tercatat. Jadi admin juga ada 2. Dulu adminnya hanya 1 khusus ikan giling. Sekarang juga sudah ada admin untuk persiapan produk turunan karena pada saat bikin produksi ini banyak yang kita bocor halus itu kan masalah catatan keuangan. Bocor halus kalau misalnya admin ikan aja mereka kan nggak akan ternyata biaya-biaya kecil ya. Kayak misalnya minyak, ternyata minyak ini minyak goreng kalau nggak ditutup bisa kena binatang kan kebuang. Iya. Gitu. Itu kan harus dihitung. Kalau nggak ada admin staff produksi sama bagian ini, dia nggak akan tahu berapa kali perputarannya, berapa kali kita ini sudah waktunya beli apa belum gitu. Tim itu punya pengajuan masing-masing. Nah sampai terbentuk seperti itu kan dari awalnya bisnis warungan kan nggak gampang itu Mbak Terry. Iya karena kan pusing Mbak, keder ini mappingnya saya seperti apa nih kalau kacau gitu. Jadi begitu punya admin kita komit ya gitu. Saya ajak mereka itu berpikir sebagai owner juga, kita komit. Pada saat di sini ada bocor halus, gimana saya bisa menggaji apalagi memberi bonus gitu kan. Tapi kalau tuh ya dari awal. Kenapa harus efisiensi? Kenapa harus piutang ditagih? Kenapa harus jaga cash flow gitu ya? Karena toh ini bukan untuk saya gitu, tapi untuk kita sama-sama gitu. Jadi saya menanamkan supaya ini Iwa ini bukan usaha saya sendiri. Iwa ini tuh ibarat kapal. Kita ini lagi berlabuh sama-sama. Jadi kalau ada salah satu yang ngebocorin, tenggelamlah kita sama-sama. Semua. Nah Mbak, dalam prosesnya ini pernah nggak sih ada sepi pembeli gitu? Pernah. Ada juga? Pernah. Nah itu apa yang dilakukan Mbak Terry dan tim itu? Yang jelas tantangan waktu terbesar emang waktu COVID ya Mbak. Nah COVID itu kita banyak belajar inovasi kreatif gitu. Pada saat awal pandemi itu banyak orang yang WFH. Pas WFH ternyata
malah ikan gilingnya rame. Oh, Nah, itu kan yang COVID pertama. Nah, COVID kedua, ternyata si pengusaha UKM ini pun akhirnya karena orang takut jajan di luar, akhirnya mereka Online. mundur teratur malah keluar dari Jawa. Malah beberapa customer kita itu emang pulang kampung karena emang sudah tidak bisa bertahan lagi di sini. Akhirnya saya berpikir, ini gimana ya caranya supaya ikan tetap stabil nih penjualannya, minimal walaupun nggak naik, minimal nggak turun gitu. Akhirnya kita bikin pemberdayaan nih Mbak. Kita bikin kegiatan-kegiatan pelatihan, kita ada kursus online gitu. kursus online. Ya, jadi dulu ada yang ngomong gini, emang bisa belajar PMP online? Bisa gitu. Jadi dulu kita kerjasama sama Bu Dora gitu ya. Beliau bikin pelatihan, beliau di rumah. Terus yaudah kita open mereka di dapur masing-masing. Tapi instruksinya tuh satu instruksi, misalnya masukkan garam, ya udah baru masukin garam. Ternyata satu peserta garam semua, ya, gitu ya. Dan ternyata itu berhasil. Secara nggak langsung Mbak Terry ini menjalankan bisnis ini autodidak ya? Otodidak, bermula dari masalah. Setiap ada masalah, dikaji, cari solusi. Akhirnya bikin SOP. Berkembang. Jadi begitu ada masalah, oh ini berarti harus bikin SOP nih. Selama menjalankan ini mengalami nggak karyawan keluar masuk? Nah, alhamdulillah banget ya. Kita itu punya admin pun sebelumnya ada yang 5 tahun. 5 tahun pindah pun karena keluarganya yang pindah. Bukan karena pindah company gitu. Ya alhamdulillah sih di sini. Nyaman berarti ya? Saya membuat mereka itu gini, kalau ada masalah apapun bukan berteriak keluar, tapi ngomong ke saya dulu apa masalahnya. Kalau emang itu bisa diselesaikan bareng-bareng, review meeting pun ya itu harus kasih masukan. Nggak semuanya apa yang saya lakukan itu benar gitu. Berarti dalam hal ini terima juga ya, walaupun masukan dari bawahan diterima gitu. Betul, Mbak. Kalau saya kan ngelihatnya helikopter view, cuma ngelihatnya dari atas, taunya, tapi kan eksekutor mereka. Kan kadang kalau kita nggak ajak komunikasi dua arah, nanti mereka kan tertekan batin ya. Tapi kalau misalnya kita helikopter view, oh eksekutornya tuh sebenarnya Bun, kalau kita lakukan opsi A, kendalanya ini ada ini gitu. Oh, otomatis kita jalanin opsi B. Berarti juga sebagai pengusaha terima input ya? Betul, tapi memang decisionnya tetap di kita. Baik apa, kadang ada satu hal yang enggak ya harus enggak gitu. Kadang harus jadi keras kepala juga, kadang harus kayak gimana ya Mbak, gas rem sih sebenarnya. Mbak, dalam menjalani usaha ini dari awal sampai sekarang, pernah nggak sih terlibat pinjaman ke bank gitu atau kepada pihak lain yang akhirnya menimbulkan hutang? Pernah. Waktu itu kita pernah sampai tertipu ini ya, ikan. Kita beli ikan yang seperti quality controlnya kita kurang, ikannya busuk dan udah sampai ke pasar, otomatis kita kan ada garansi ya, garansi uang kembali dan ikan, otomatis ikan lama kita recall, dan di situ akhirnya kita terpaksa melakukan pinjaman gitu, supaya bisa bertahan gitu. Karena nggak nyangka musibah itu datang ya? Nggak nyangka quality control kita yang salah. Kita nggak bisa juga nyalahin orang ya, berarti sayanya quality controlnya nggak tepat. Akhirnya kita juga berubah strategi gimana supaya produksi jalannya aman, sayanya fokusnya di pemasaran, cash flow-nya kita, terus pembelanjaan, supply chain-nya aman, itu semuanya harus dipikirin dari ujung ke ujung, Mbak. Tapi nggak berlarut-larut gitu ya, misalnya sampai terus-terusan ketergantungan dengan pinjaman bank gitu, enggak? Enggak, Karena musibah aja waktu itu. Nah, dari situ juga akhirnya karena musibah itu saya pengen belajar, kemarin saya ngambil S2-nya di ekonomi syariah. Karena pusing gitu ya, gimana caranya melakukan suatu bisnis, mencoba tanpa pinjaman hutang, tapi secara akad sirka saya nggak paham gitu, terus ke taklim juga jarang gitu. Jadi ini mau komunikasi ke siapa gitu. Akhirnya pada saat
pandemi. Setelah pandemi itu saya coba, yaudah deh saya coba sekolah lagi. Berarti dalam hal ini Mbak Terry juga menjalankan bisnis tanpa riba ya? Iya, kita usahakan, kita ikhtiarkan gitu Mbak, supaya apa? Supaya ya pengennya usaha ini tuh berkah, Allah ridho, jadi semuanya enak. Teman-teman ya, ternyata Mbak Terry ini juga memperhatikan faktor riba dalam menjalankan bisnisnya. Nah, sampai sekarang itu kan udah hampir 10 tahun nih. Di tahun keberapa Mbak Terry mulai berpikir untuk reinvestasi, misalnya beli rumah lagi buat produksi atau beli truk mungkin buat antar-antar barang. Dulu pernah berpikir untuk kita beli truk, beli akomodasi mobil gitu ya. Ternyata begitu kita telaah, maintenance-nya kan juga nggak sedikit. Kecil. Kalau kita sewa, kita cuma mikirin pada saat pengiriman. Hanya biaya sewa terputus, dan hitungannya tuh nggak bikin kepala berat gitu loh. Ya, jadi saya belum sampai mikirin itu. Memang saya nggak sampai mikirin itu, tapi bagaimana supaya yang pertama saya lakukan inovasi. Karena kalau misalnya jadi bentuk investasinya berinovasi dan pemberdayaannya. Jadi pemberdayaannya seperti kita bikin kursus-kursus gitu ya. Jadi kita udah simpan, kita punya aset. Kalau untuk kursus kita punya aset sendiri. Itu kursus Mbak Terry yang ngajarin langsung? Apa ada timnya? Tim produksi. Tim produksi kita jalanin gitu. Kalau emang kurang tim ya kita kerjasama. Kan sangat banyak ya pengusaha-pengusaha pempek yang beli ikan kita. Kalau memang ibaratnya kelasnya besar gitu, butuh sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Justru kita bisa tinggal woro-woro ke semuanya, bisa jadi berdaya semua gitu loh Mbak. Kita adakan workshop, dan kita juga workshopnya kita kerjasama sama kayak CSR perusahaan, CSR, terus untuk persiapan pensiun gitu. Ya, berarti dalam hal ini investasinya Mbak itu lebih ke inovasi. Itulah investasi dari Iwakin ini. Betul, karena kalau emang mau jual bahan mentah aja, kita belum ada diferensiasi produk dengan yang lain. Jadi semua orang kan pasti kompetitor itu akan bertumbuh. Nggak kepikiran membeli aset gitu mungkin? Kalau aset nanti kalau emang kita udah jadi pabrik besar ya. Dan kalau aset pun saya rasa tidak harus, menurut saya tidak harus dari modal pribadi Mbak. Ada yang pernah pengen ngajak kerjasama gitu ya. Pengen kita bikin IPO misalnya. Mau dibesarin, ya berarti ini hitungannya saham aja gitu. Jadi pabrik. Karena kalau misalnya pakai aset pribadi, berapa banyak yang harus saya benamkan di situ, Mbak? Berarti dalam hal ini aset pribadi pun nggak terganggu ya? Tidak terganggu. Jadi menurut saya bisnis ngapain harus masukin aset pribadi di dalam suatu bisnis? Toh perusahaan-perusahaan besar pun kan kayak TBK itu kan saham gitu, kepemilikan saham. Nah, kalau untuk dana cadangan nih, dana darurat dalam bentuk apa? Dana darurat kita karyawan kan kita masukin ke BPJS gitu. Jadi kemarin juga kita habis review, saya maunya udah mulai masuk ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kita sudah mulai bermain di arena yang nggak aman, maksudnya kayak main mesin gitu ya, kan rawan kecelakaan gitu. Kita mulai berpikir cek BPJS atau ada asuransi yang memang kita lagi kurasi asuransi yang memang preminya nggak tinggi tapi bisa mengcover dengan nyaman tuh kebutuhan karyawan gitu. Itu menurut saya lebih logis. Misalnya emang dananya kan akan keluar per bulan tapi nggak harus terlalu banyak dialokasikan. Apakah punya berpikir bahwa saya kayaknya udah 1 tahun nih jalanin usaha gitu, apakah saya kepengen dana darurat saya punya 10 gram emas mungkin sebagai simpanan kalau terjadi apa-apa? Nah, apa nggak begitu? Saya belum berpikir ke situ ya Mbak. Nggak tahu gitu. ya. Pengennya sih ke bentuk kayak gitu ya. Mungkin kalau kadang berpikir gini, apa ya yang saya sudah dapat dalam bisnis ini gitu ya. Dalam bentuk harta, kita emang nggak ngomongin secara di situ, tapi ya itu tadi, saya portofolio saya udah ada gitu ya, dan
di sini kan juga pada saat saya juga kan sebagai trainer gitu ya Mbak, apa yang mau saya obrolkan, kasih saran gitu ya, itu kan bermula dari apa yang sudah saya jalanin, dan itu adalah Masalah-masalah yang dihadapin sendiri. ya, dan itu menurut saya itu investasi terbesar journey-nya saya, bukan dalam bentuk harta gitu. Tapi mungkin goalnya Allah entahlah, nanti one day gitu ya, orang akan bisa mengapresiasi itu journey sebagai harta terbesar itu sebagai mungkin aset nanti lah. Dari awal perjalanan nih sampai sekarang, boleh dong di-sharing ada faktor langit apa sih yang dilakukan dalam membangun usaha ini? Ini buat sharing aja ya, bukan buat teriak ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat semua aja. Siapa tahu resepnya ditiru Ya, sama amin. banyak pengusaha muda. Jadi kita di sini, karyawan di sini sama saya itu setiap pagi jam 8 itu kita alokasi waktu sekitar 15 menit buat apa ya, doa Al-Fatihah gitu. Terus kita baca Al-Waqiah bareng. Oh, bareng? Bareng kita baca Al-Waqiah itu karena kita belum tentu satu orang ngaji di rumah misalnya. Jadi tiap hari kita pastikan mereka bisa ngaji bareng sama Di sini. kita di sini. Al-Waqiahnya bareng. Terus kita sholawatan bareng. Habis itu kita sama-sama saling mendoakan. Jadi kita mendoakan, kita kan nggak mungkin supaya kuat itu mengatasi ada mungkin ada selisih paham atau apa gitu ya. Kita samain dulu nih frekuensinya gitu. Kita doain, kita kirim doa Al-Fatihah buat diri kita, buat keluarga kita di rumah gitu. Supaya apa yang kita ikhtiarkan di sini Allah ridho dan apa ya, berjalan dengan lancar. Itu setiap hari, Mbak? Setiap hari 15 menit sebelum buka. Udah berapa tahun itu menjalani itu? Udah tim lengkap aja udah di sini. Berarti juga dari segi rezeki mengalir ya dengan faktor langit yang rutin dilakukan Ya, seperti itu itu yang ya. diharapkan Allah itu meridhoi kita semua, ridho tempat ini. Teman-teman, ternyata ini juga salah satu insight kenapa usaha Iwakin ini terus bertahan dan berkembang. Ada faktor langit yang dilakukan antara pemilik usaha dan para stafnya, yaitu rutinitas ngaji setiap hari sekitar 15 menit lah, yang menjadi penyemangat untuk usaha ini terus maju. Patut ditiru. Mbak Terry kan jadi pengusaha kurang lebih 10 tahun nih. Dari pandangan Mbak Terry sendiri, kalau sampai ada pengusaha itu yang nggak panjang usahanya, itu biasa kesalahan apa sih yang mereka lakukan? Semuanya kan emang udah, menurut saya kan udah ada jalannya masing-masing ya Mbak. Tapi memang kadang kayak kita mencoba satu kali gagal gitu. Dulu pernah hampir, capek ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah pintu ketiga, pintu keempat kita berhasil gitu. Menurut saya sih jangan jadi Cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Terus jangan superhero. Kadang kan kita itu gini, merasa kita tuh sebenarnya butuh pertolongan, butuh helper lah gitu. Tapi kita menganggap diri kita ini tidak bisa menggaji. Akhirnya mindset kita mentok di situ, mindset sih. Waktu awal usaha sampai sekarang, apakah dalam mengelola keuangannya masih manual atau pakai aplikasi? Udah pakai aplikasi, Mbak. Jadi dulu kita pakai aplikasi jurnal khusus produksi, di mana dari setiap item itu kalau aplikasi jurnal itu ketahuan nih kuantiti berapa, hasilnya berapa. Tapi kalau untuk penjualan kita di sini pakai Allsera. Berarti beda-beda aplikasi kalau yang produksi membantu. beda ya. Kalau khusus produksi itu jurnal, tapi kalau untuk penjualan itu Allsera. Karena Kalau untuk keuangan sendiri, kelola keuangan? itu sudah Allsera, nanti kita tinggal tarik data, nanti staf admin yang bikin accounting, dia bikin laporan neraca laba rugi. Saran Mbak untuk yang pemula gimana sih? Apakah ya step 1 saya dulu dong rasain, baru kamu di langkah yang tinggi seperti saya gitu? Saya sih nggak bisa banyak ngasih saran harus seperti ini, karena setiap orang akan menemukan patternnya masing-masing. Kalau kita punya skill, kita akan bisa bikin apa aja. Walaupun saya bukan yang bisa bikin pempek gitu kan, yang suka di dapur, tapi mungkin bisa networking
atau yang nggak bisa networking tapi dia punya keahlian bikin pempek gitu atau bikin produk. Nah, dari situ akan terjadi trust. Jadi menurut saya sih dari networking itu building trust-nya yang harus kita jaga. Karena pada saat orang mau mempercayakan ke kita itu bukan berarti karena menguntungkan atau tidak, tapi lebih ke personanya. Menurut saya sih seperti itu. Berarti dalam hal ini juga kita harus sabar berproses ya. Sabar berproses dan jangan sampai hari ini jualan, besok nggak jualan gitu. Hari ini ada produk, besok nggak ada produk gitu. Minimal produknya, stoknya ada gitu. Nah ini kan udah awal tahun ya Mbak, awal tahun 2025 nih. Kira-kira Iwakin itu ada inovasi apa sih? Yang pertama, sebelum berinovasi kami bikin cash flow projection dulu gitu. Kami bikin cash flow projection dulu untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini inovasi yang kami lakukan di 2025 ini kami bikin 2 macam. Satu yang snack kering, satu lagi produksi makanan ready to eat. Jadi tinggal seduh, tinggal makan gitu, tanpa harus masuk freezer. Kita memang benar-benar pakai bahan baku original, bukan pakai perisai, bukan pakai perasa gitu, tapi ikan benar-benar ikan. Ada ikan di dalamnya. Ada ikan di dalamnya, bukan essence, bukan atau hanya perasa, bukan, tapi benar-benar ikan. Nah, ini yang membuat produk kita lebih jadinya mahal. lebih mahal dari produk pabrik. Berarti itu lah ya kelebihannya ya. Iya. Dan itu yang akan di tahun 2025 ini Iya. dikembangkan ya. Iya, insya Allah mohon doanya Pak. Kita punya tagline Total Solution for Better Life gitu. Jadi kita emang pengen menjadi solusi total buat bukan hanya buat kami, bukan buat hanya pembisnis gitu ya, tapi buat masyarakat. Mau cari ikan di sini, mau cari snack sehat di sini, mau cari makanan ready to eat yang gampang, solusi apa ya di sini. Intinya percayakan produk ke kami gitu ya. Kami akan keluarkan produk yang terbaik sesuai dengan standarisasi yang sudah dicek oleh kementerian. Di sini juga buat teman-teman yang butuh pemberdayaan, pengen skill, pengen ilmu gitu. Di sini juga kita ada ya, ada pemberdayaan, mau pengen nih khusus private kelas pempek, batagor, siomay, kita juga ada pelatihan, ada pelatihannya, ada pendampingannya baik untuk personal maupun ke perusahaan juga kita ada. Jadi kita siap mendampingin, dan di sini juga saya sebagai pendamping halal, jika ada teman-teman yang ada kebutuhan untuk bantu untuk kuota 2025 hingga sekian gitu ya, kebutuhan BP POM, PIRT untuk konsultasi, kita open kok. Yang penting kita bisa maju bersama, tapi satu pakai IWA ya. Mbak Terry menjelaskan bahwa dana darurat yang dipakai adalah masih dalam bentuk investasi keilmuan ke orang lainnya. Ya. Tapi dalam hal ini saya mencoba memberi saran, boleh tahun-tahun depan itu mulai menabung emas, mungkin bisa berinvestasi dalam bentuk alat-alat usaha ya. Ya. Mungkin yang awalnya manual, nah ini sudah ada pabrikan yang misalnya awalnya punya alat yang bisa menghasilkan produksi itu 10 kilo, dengan berkembangnya usaha ini mungkin memerlukan mesin-mesin yang bisa menghasilkan 100 kilo. 100 kilo. Demikian teman-teman, bincang-bincang kita kali ini dengan Mbak Terry, seorang pengusaha ikan giling yang sudah bertahan selama 10 tahun sejauh ini dan semakin berkembang.